Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Noprianti dari Prodi PGSD 1D akan membacakan pertanyaan serta jawaban UAS Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bu Rini Setiawati, SPD MPD. Oke, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan serta jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 6. Pertanyaan pertama, jelaskan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi dalam Pancasila. Dasar ontologi. Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologi. Jadi, subjek pendukung pokok sila Pancasila itu adalah manusia bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang adil dan beradab, persatuan, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah Pancasila. Jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila ini adalah filsafat negara yang menjadi pendukung pokok Pancasila yaitu rakyat dan unsur rakyat. Dasar epistemologi, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta. Aksiologi memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu persatuan. Yang kedua, berikan penjelasan tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi beberapa negara lain di dunia. Perbedaannya, ideologi Pancasila hanya berlaku untuk Indonesia saja, sedangkan negara lain ada yang pakai ideologi kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme. Ideologi Pancasila mempunyai ciri khas yakni memandang suatu permasalahan bangsa dan menyatukan perbedaan etnis, ras, dan agama yang dituangkan dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ideologi kapitalisme ini dikembangkan oleh Adam Smith yang merespon terhadap adanya paham merkantilisme. Negara-negara yang menggunakan ideologi kapitalisme untuk mewujudkan cita-cita bangsa serta mencapai tujuan. Kapitalisme ini cukup erat dengan liberalisme. Mengapa? Karena sama-sama menginginkan kebebasan dan menolak segala campur tangan negara dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di negara yang menganut ideologi kapitalisme dan liberalisme ini bebas dalam menentukan agama. Apakah seorang menganut Islam ataupun menjadi seorang etnis, hal tersebut merupakan hal yang sah dan legal. Ideologi sosialisme ini erat kaitannya dengan kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi antar masyarakat. Dalam konteks agama, sosialis menganggap bahwa yang diyakini setiap individu berhak memeluk agama-agama yang diyakini setiap individu. Pertanyaan ketiga, jelaskan peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI. Pertama, Pancasila menjadi pedoman menjadikan warga negara yang baik. Kedua, Pancasila menjadi petunjuk dalam menyikapi keberagaman bangsa. Ketiga, Pancasila menjadi alat penyelesaian konflik. Keempat, Pancasila menjadi tujuan pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Jadi, Pancasila itu menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Pancasila ini menjadi suatu arah perilaku yang wajib kita terapkan dalam menjadi warga negara Republik Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam masyarakat tetap terjaga. Yang keempat, jelaskan peran agama dalam mempertahankan NKRI. Keberadaan agama dalam mempertahankan NKRI, khususnya agama Islam, ada yang namanya pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam ini memiliki peranan penting dalam pemahaman mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia. Salah satu ajaran
Islam berupa akhlak mulia, tentang penanaman nilai-nilai karakter cinta tanah air, bersikap toleran terhadap perbedaan. Yang kelima, mengapa akhir-akhir ini banyak generasi muda yang bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan kepribadian nasional? Karena di zaman sekarang, termasuk zaman modern, di mana perubahan pola hidup pada generasi muda itu ke arah yang lebih modern. Akibatnya, budaya luar yang negatif mudah terserap dan gaya hidup modern yang tidak didasari akhlak dan budi pekerti. Sekarang, era globalisasi juga semakin pesat, seperti teknologi yang banyak digunakan oleh generasi muda untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga nilai budaya dan kepribadian nasionalnya tidak sesuai. Yang terakhir, betulkah generasi muda Indonesia memiliki permasalahan yang dapat mengikis nilai nasionalisasi bangsa Indonesia? Jelaskan sebab akibat permasalahan tersebut. Salah satunya yang menjadi penyebab yaitu adanya kemajuan teknologi yang dapat mengikis nilai nasionalisasi. Karena generasi muda sudah terpengaruh oleh teknologi dan lebih mementingkan untuk bermain, bersenang-senang, dan mementingkan kepribadian sendiri. Hanya itu pertanyaan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.